Balgin, Bunda Haya, dan Profesor Priyatno yang pada malam ini bersamaan beliau selaku pemangku hajat, pemangku manakim. Kita sama-sama berdoa dan doa kita khususkan kepada beliau, Profesor Priyatno sekeluarga. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, memudahkan segala urusan beliau, melimpah keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada, di seluruh penjuru bumi yang hadir pada malam ini. Ayat yang dibacakan oleh Qori tadi di awal, oleh Pak Kiai Bejo tadi di awal, ada surah An-Nahl ayat 128 yang tadi di ujung dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ini sebenarnya ayat yang masih satu tema pembicaraan dari mulai ayat 125 yang dibacakan tadi. Tentang metodologi dakwah. Ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi metode dakwah itu yang pertama adalah bil hikmah, dengan menempuh cara hikmah. Yang kedua wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah. Yang kalau kita terjemahkan adalah nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat kebaikan. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Metode yang ketiga adalah metode mujadalah, metode berdialektika pikiran. Hari ini kita saksikan saudara-saudara kita bagaimana berdialektika dengan sesama netizen tentang guru kita semua. Nah, itu adalah mujadalah. Berdebat, berdiskusi, tapi catatannya apa? Billati hiya ahsan. Dengan perdebatan yang terbaik, yang baik. Ya. Kalau itu pernyataan, kalau itu pikiran, maka harus dihadapi dengan pikiran kembali. Kalau mitra kita menghadapi kita dengan tulisan, maka hadapi dengan tulisan kembali. Kalau mitra dakwah kita mendatangi kita, melawan kita dengan bingkisan, maka harus kita hadapi dengan bingkisan lagi. Karena seperti berkelakar, Pengarsa Abah Aus itu menyebutkan dakwah itu pertama dakwah bil lisan, dengan lisan kita, dengan mulut kita, dengan kemampuan bicara kita, kemampuan pidato kita, dengan retorika kita, dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Bil tulisan, kata beliau. Beliau itu bukan tidak mengerti bahasa Arab, tapi mencari rima diksi yang enak didengar. Ya, seperti kemarin pada hari guru, ada guru tentu, ada guru tangtu, ada guru bantu, dan guru khusu. Jadi semuanya rima. Ya, ujungnya itu membentuk rima yang sangat indah. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan badi' saja. Gitu. Bagaimana cara menyusun kalimat yang ujungnya itu serupa. Nah, izin saya menyampaikan informasi. Hadratus Syekh Pengarsa Abah Aus itu di masa mudanya, di masa beliau masih muda, sebagai mubalik kondang, sebagai penceramah yang luar biasa pada masanya,
terkenal luar biasa pada masanya. Salah satu bentuk kekaguman terhadap cara ceramah Pangersa Aba Awas itu disampaikan oleh seorang guru besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Sukriyadi Sambas. Beliau mengatakan kepada saya secara pribadi, ketika saya bersama-sama dengan beliau dalam satu kelas, beliau dosen kami, dan kami belajar kepada beliau ketika menempuh pendidikan ilmu dakwah di S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kata beliau, dulu ada seorang mubalik. Saat itu beliau belum bertemu dengan Abu Awas. Ada seorang mubalik, namanya Ajengan Gaus, kata beliau. Kalau beliau datang ke Bandung, diundang ke Bandung, maka saya akan kejar dia di mana dia berceramah, di mana dia berdakwah, kata Profesor Sukriyadi Sambas. Kenapa saya kejar beliau? Karena beliau itu dari mulai salam sampai salam lagi, kalau memulai kalimat ujungnya A, maka semua itu ujungnya A sampai penutup dakwahnya, penutup pidatonya, penutup ceramahnya. Luar biasa. Ya, kita kembali. Saya ingin menunjukkan bahwa ayat yang dibacakan oleh Pak Kiai Bezo tadi di awal, ya, dari mulai An-Nahl ayat 125 sampai ayat yang saya bacakan, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, itu adalah ayat yang wajib melotok di luar pikiran bagi siswa-siswa yang belajar ilmu dakwah di kampus kami di Sirna Rasa, ya, diwajibkan untuk menguasai beberapa ayat-ayat yang secara bentuk, secara letterless, ya, secara eksplisit berbicara tentang dakwah. Termasuk tadi An-Nahl 125 sampai yang barusan 128. Ya, mari fokus kepada An-Nahl 128. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'alladzina, bersama dengan orang-orang ittaqau, yang bertakwa orang-orang tersebut. Walladzina, dan bersama-sama dengan orang hum, orang-orang tersebut muhsinuna, adalah orang-orang muhsin. Orang-orang yang sudah dirinya menyatu dengan ihsan. Ihsan. Ya. Ayat ini kalau kita pecah ada 3 kata kunci yang pada malam ini mari kita renungkan. Dan saya kira secara substansi, secara isi, secara pengalaman, boleh jadi Bapak Ibu para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah sudah lebih dulu merasakannya dibandingkan kita menerima konsep-konsepnya, penjelasan-penjelasannya, syarah-syarahnya. Yang pertama, dari ayat An-Nahl 128 ada kata ma'a, yang ini turun menjadi konsep di dalam tasawuf, di dalam thariqah, yang disebut dengan al-ma'iyah, kebersamaan. Dengan siapa? Ma'iyatullahi, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru agung kita semua Hadratus Syekh Pangarsa Aba Awas, ketika kita mau memulai zikir jahar maupun zikir khafi, kita membaca ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Lihat, ma'aka abada wa a'tini, dan karuniakanlah kepada hamba ya Allah ma'aka abada, untuk senantiasa bersama-sama denganmu abadan, selamanya. Jadi dari ayat ke 128 surah An-Nahl itu muncullah apa yang disebut dengan konsep ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullahi huna, yang dimaksud dengan kebersamaan Allah dalam konteks ini, laisat ma'iyatan makan, bukanlah kebersamaan tempat. Bal ma'iyatul qurbi, akan tetapi kebersamaan dalam makna proximity, kedekatan, intimacy.
keintiman. Ya. Dengan apa? Dengan hati kita. Ya. Jadi kata para tasawuf apa? Al-ma'iyah ala qadri tasfiyah. Fakullama sofa al-qalbu qawiyya hudurul haqqi fihi. Kebersamaan dengan Allah itu ala qadri tasfiyati. Itu berbanding lurus dengan kadar kebersihan jiwanya. Semakin bersih jiwanya, maka semakin besar kesempatan untuk bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Karena Allah zat yang maha suci, gak mungkin disentuh oleh yang kotor-kotor. Semakin diri kita membersihkan kalbu, membersihkan hati, berikan jiwa, maka semakin terbuka peluang kita untuk senantiasa ma'iyatullah, bersama-sama dengan Allah. Jadi al-ma'iyyatu ala qadri tasfiyah. Kebersamaan itu berbanding lurus dengan kadar kebersihan dan kesucian jiwa kita. Fakullama sofa al-qalbu, maka setiap hati semakin bersih, qawiyya hudurul haqqi bihi, maka kehadiran Allah di dalam kalbu tersebut akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin mapan. Kalau hati kita semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Ini yang pertama, konsep ma'iyah. Yang kedua, ada kata alladzina taqaw. Ini konsep tentang takwa. Takwa dalam tafsir-tafsir Isari, dalam tafsir-tafsir Sufi, dalam tafsir-tafsir dunia Thariqah, ya. Laisat faqat istinabul harami al-dhahir. Bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram secara zahir. Bal a'maku min dalika, akan tetapi lebih dalam, lebih lembut dari itu, lebih atomik dari itu. Kenapa? Yang pertama, wiqayatul qalbi anil iltifati ila ghairillahi. Masya Allah. Memelihara kalbu kita dari larak lirik kepada selain Allah. Itu takwa. Apalagi yang kedua, hibdus sirri min ru'yatin nafsi. Menjaga sir kita dari selalu melihat diri sendiri. Selalu mengelus dada, membusung-busungkan dada, menonjol-nonjolkan dirinya. Ya. Jadi takwa itu adalah bagaimana kita memelihara, menjaga, ya, memproteksi supaya sir kita, bagian terdalam hati kita, dia tidak selalu melihat dirinya. Apa yang ada pada dirinya, dia kembalikan kepada Allah. Kalau dia tahajud, dia nggak langsung mengklaim bahwa aku yang tahajud. Nggak mungkin aku tahajud kalau tidak digerakkan oleh Allah untuk bisa tahajud. Begitu. Apalagi yang ketiga, at-taharruru minat ta'alluqi bis-siwa. Membebaskan diri kita supaya tidak terikat dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Jadi, al-muttaqi, salah satu gelar yang diberikan kepada penguasa Abah Aus oleh salah seorang syekh pada saat berkunjung bertemu dengan beliau, al-muttaqi, orang yang bertakwa. Apa orang yang bertakwa itu? Huwa maittaqa kullama yusgiluhu 'anillah walau kana mubahan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang membersihkan dirinya, membersihkan segala sesuatu yang membuat dia sibuk dari sesuatu selain Allah. Itu orang yang bertakwa. Dia menghindarkan diri, dia memproteksi diri, dia membatasi diri, dia membuat perantara dirinya dengan sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kana mubahan, meskipun sesuatu itu bersifat mubah, boleh. Boleh dilakukan, nggak haram, boleh, mubah. Makan mubah, tidur mubah. Nah, tapi kalau makan membuat dia lupa kepada Allah, orang bertakwa itu dia tinggalkan.
Tidur itu boleh loh. Mubah hukumnya. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau tidur itu lantas membuat dirinya jadi lupa kepada Allah, maka orang yang bertakwa meninggalkan tidur itu. Dan kita menemukan para punggawa-punggawa sufi, para punggawa-punggawa tasawuf itu adalah orang yang qaimun bil laili wan nasu niyam. Orang yang senantiasa bangun terjaga di keheningan malam, ya, wan nasu niyam. Sementara manusia sedang asik masuk berlayar di pulau kabuk, dia sedang menganyam bulu mata, tidur aslinya. Nah, para sufi ini, para muttaqi ini, orang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang membuat dirinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, walau kana mubahan, meskipun hal tersebut hukumnya mubah. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, dari ayat An-Nahl 128 itu adalah walladzina hum muhsinun, dan mereka adalah orang-orang yang muhsin. Yang ketiga adalah konsep ihsan. Al-ihsan huwa dirwatus sairi ba'da taqwa. Ihsan itu adalah mutiara perjalanan, ya, nilai tertinggi dari perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da taqwa, setelah ketakwaan. Wih, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Kalau kita rumuskan begini, ihsan itu adalah dawamul muraqabah. Ihsan itu adalah senantiasa merasa ditatap, merasa diawasi, merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan juga bermakna al-amalu ma'asyuhudil haqqi la ma'asyuhudin nafsi. Beramal, beraktivitas, bekerja disertai dengan penyaksian Allah pada pekerjaan yang dia lakukan, bukan menyaksikan kemampuan dirinya. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau dia bisa duha, dia tidak akan menepuk dada. Ibu bagus ya, duha tiap hari. Alhamdulillah. Saya sedang belajar istiqomah. Di mulutnya begitu, tapi di hatinya gue gitu loh. Merasa bahwa duha itu adalah hasil dirinya. Padahal itu adalah al-minnah minallah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dibisahkan, dimampukan, digerakkan, diberi kesempatan untuk salat duha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan juga maknanya apa? Fana'ul iradati fi iradatillah. Leburnya keinginan kita dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada itu adalah maunya Allah. Insyaallah. Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan begini, Al-ihsanu alla tara fi amalika illa fadlullahi alaika. Nah, ihsan itu kau tidak melihat pada amal-amal yang kau lakukan, pada perbuatan-perbuatan yang kau lakukan, illa fadlullahi alaika, kecuali yang terlihat adalah karunia Allah kepada dirimu. Masya Allah, tabarakallah. Tiga konsep dasar yang ada di dalam ayat ke-128 dari surah An-Nahl itu tentang ma'iyatullah, tentang bertakwa, dan tentang muhsin. Pintunya hanya satu, talqin. Tidak mungkin orang bisa bersama-sama dengan Allah kalau tidak punya instrumen dalam jiwanya untuk senantiasa menjaga konektivitas kebersamaan dengan Allah. Itulah talqin. Yang kedua, tentang takwa. Takwa itu kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini sambil nunjuk ke arah kolbunya di bawah susu sebelah kiri. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di hati. Apa sebenarnya material takwa? Material takwa itu adalah material talqin. Dan yang ketiga, konsep ihsan. Ihsan itu apa? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi jika kau belum mampu, fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwa Allah itu sedang menatapmu, melihatmu, memperhatikanmu, memonitormu, men-CCTV-mu.
Itulah ihsan. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak punya alatnya. Dan alatnya itu adalah yang dihujamkan, ditanamkan di kolbu kita semua. Menjadi kulit daging tulang sumsum kita semua. Itulah karunia talqin yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya, yang dicintainya melalui Syekh Mursyid kita semua. Idza aradallahu ayyuwaliya abdan fatahalahu baba dzikri. Jika Allah ingin mengangkat seseorang menjadi kekasihnya, maka dibukakan baginya baba dzikrih, pintu mengingat kepadanya. Dalam torikoh kita, dalam iman torikoh kita, pintu zikir itu adalah talqin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.